Ini kawan, kita baru selesai bersihkan bibit sawit. Ini kawan, sekitaran 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ini bisa ditanam ini kawan, karena udah besar kawan. Ini kawan. Oh, yang ini tadi roboh kawan, baru tahu, baru ditegakkan jadi miring dia kawan. Bibit nah roboh udah berapa hari karena kebanyakan hujan kawan, dan nyerap makanan itu terlalu banyak, jadi perpanjang berat kawan. Bibit ini kawan jenisnya bibit Dora ini kawan. Jadi kawan, ini bibitnya itu kemarin tuh berat sekitar 40 kilo lebih kawan. Kilo, jadi kita bikin bibit. Jadi kita dapat itu kemarin sekitaran 1.800 kawan, 1.800 batang. Jadi ada kawan kemarin kita kasihkan ada sekitar 500 batang kawan, karena dia mau tanam sawit juga kawan. Ini kawan, kalau buah Dora pelepahnya panjang kawan. Nih bisa kawan lihat, masih kecil aja dia udah panjang. Jadi beda dengan bibit-bibit yang kampilan itu kawan. Nah, kampilan itu jenis bibitnya itu Tanera semua kawan. Dia tidak menciptakan Dora. Jadi kawan, ini sekitaran kemarin itu 1.300. Itu yang sudah saya semaikan ini sekitaran 800 lebih. Itu ada sedikit lagi kawan. Jadi kawan, kalau kita nyemai sendiri biji sawit itu kawan, dia tidak serempak kawan. Jadi tidak sekaligus, tidak. Dia tumbuhnya guyur kawan. Sistemnya saya kasih tahu sama kawan, kalau ini kalau kita nyemai sendiri itu kawan, usahakan dulu sudah kita semaikan, sudah kita ambil di pokoknya itu, maksud saya kita cincang bibit itu kawan. Jadi sudah kita cincang itu kawan, udah itu kita bersihkan. Sudah kita bersihkan itu kita jemur dulu kawan. Jemur dulu sawit itu yang masak itu kawan, sekitaran 2 minggu atau 3 minggu kawan, sampai dia udah benar-benar hitam dan kering kawan. Jadi kawan, sudah dia kering nanti barulah kita semaikan di bawah-bawah tempat dingin kawan, seperti bawah-bawah batang karet atau di bawah kayu-kayu yang lain kawan. Nah, jadi nanti kita siram tapi ditutup itu kawan, ditutup. Jadi setelah sudah 3 bulan dia tumbuh kawan. Dia tumbuh, sudah tumbuh tuh paling, kalau 1.000 itu kawan, paling kencang itu di angka 200 atau 300 yang tumbuh kawan. Yang tumbuh itu kawan, yang itulah kita pindahkan ke polybag yang sudah tersedia kawan. Jadi 1.300 itu kawan, jedanya itu 1 bulan, kita lihat lagi ada lagi yang tumbuh kawan, sekitar 100 lagi. Kita lihat lagi bulan depan, itulah kawan, ada lagi 200 lagi. Jadi posisinya dia itu tidak semuanya langsung tumbuh kawan. Karena apa? Karena dia dibungkus dengan kulitnya kawan. Tapi kalau kulitnya kita buang kawan, itu rawannya itu
bukan main kawan. Rawannya itu dimakan oleh seperti binatang kawan. Seperti semut yang makannya kawan, hamanya tuh kawan. Udah itu hamanya seperti belalang, jangkrik, itulah kalau dikupas kawan. Nah, jadi kalau kawan mau bibit sendiri, itu usahakan jangan dikupas, yang menghindari hamanya tuh kawan. Jadi itulah posisinya dia itu kalau tumbuh tingkatan kawan. Itu kita makan waktu 1 tahun itu kawan. Kalau sudah 1 tahun udah, yang lain kalau nggak tumbuh berarti memang tidak tumbuh kawan, memang susah itu kawan. Ini kawan tingkatannya kawan, ini yang susulan kan kecil nih kawan, yang susulan udah tumbuh kawan. Nih yang kecil lagi kawan, nyusul lagi, kan beda-beda kawan. Jadi posisinya tidak serempak. Ini kawan, kita tuh kawan, kalau cari bibit yang jelas seperti ini kan bibitnya yang jelas. Kita kan ngambil bibit yang jelas itu udah tinggi, udah di 9 meter 10 meter tinggiannya kan. Jadi kita kan tahu asal usul bibit itu yang bagus mana, apa yang tidak. Itulah diusahakan kalau untuk bibit sendiri itu kita carilah pokok yang bagus. Seperti kalau buah dora ini kawan, dia itu pelepahnya yang besar kawan, udah itu batangnya sehat kawan, udah itu buahnya besar. Jadi nanti garis keturunannya seperti indukannya tadi kawan. Dan ini kalau sudah tumbuh seperti ini kawan, ini tidak ada diragukan lagi kawan. Jadi dari dini ini kawan, kita harus dirawat, dipupuk kawan. Ini pupuk perangsang, itu pupuk perangsang untuk batang dan buah kawan. Jadi kita harus pakai pupuk dasar. Sudah itu kawan, baru kita tanamkan bibit ini kawan. Kalau sudah ditanam, kita rawat dengan bagus, yakinlah kawan, tidak ada yang mengecewakan. Tuhan kan sudah berjanji, siapapun yang berusaha pasti akan dipenuhinya kawan. Nah ini contoh. Ini kawan, kalau posisi kawan kita yang ada yang di ini, ada yang di desa atau yang di dusun-dusun. Jadi kalau mau beli bibit kampilan mungkin kita gak ada uang ini kawan. Nah jadi aku harapkan video saya ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang susah kawan. Jadi kawan bisa tiru seperti aku ini, bisa kawan tanya sama kita gimana, komen bisa, nanti akan aku balas dan akan aku ajari kawan. Itu gratis kawan, tidak ada bayar, tidak. Yang penting kawan ikuti panduan saya seperti apa. Nah, udah itu bibit ini kawan, itu tidak perlu diragukan lagi karena kita tahu asal usul bibit ini kawan. Kalau kita tidak tahu asal usulnya, kita ngambil di pokok ini 2, ngambil di sini pokok ini 3, itu kan tidak jelas itu kawan. Dan aku kasih tahu kawan, kalau yang unggul, bibit yang bagus itu kawan,